Sejarah JDM, Japanese Domestic Market, dimulai pada periode pasca Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada masa itu, industri otomotif Jepang mulai berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun, seiring waktu, mobil-mobil Jepang mulai menarik perhatian dunia internasional karena kualitas, inovasi, dan efisiensi bahan bakar yang mereka tawarkan. Pada tahun 1950-an, Jepang fokus memproduksi kendaraan kecil yang hemat bahan bakar dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Salah satu perusahaan otomotif yang mulai menunjukkan taringnya adalah Toyota, dengan model seperti Toyota Crown. Honda, yang awalnya memproduksi sepeda motor, juga memulai produksi mobil kecil pada akhir 1960-an. Pada dekade ini, produsen otomotif Jepang seperti Nissan, Toyota, dan Mazda mulai berkembang, tetapi fokus mereka masih sangat domestik. Mereka memproduksi mobil sesuai kebutuhan pasar Jepang, yang didominasi oleh model kompak dan efisien. Krisis minyak dunia pada tahun 1973 membuat mobil-mobil Jepang semakin populer di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, karena mereka menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mobil-mobil besar Amerika. Mobil-mobil seperti Toyota Corolla, Datsun 240Z, atau Nissan, dan Honda Civic menjadi populer di luar Jepang. Namun, JDM pada masa ini masih berfokus pada produksi mobil untuk memenuhi regulasi ketat di Jepang, termasuk batasan ukuran dan efisiensi bahan bakar, yang menyebabkan lahirnya banyak mobil kompak berkualitas tinggi. Dekade 1980-an dianggap sebagai masa keemasan JDM. Produsen mobil Jepang mulai menghasilkan mobil performa tinggi yang dirancang khusus untuk pasar Jepang, seperti Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra, dan Mazda RX-7. Mobil-mobil ini dilengkapi teknologi canggih seperti mesin turbocharged dan sistem penggerak 4 roda yang memberikan performa luar biasa. Teknologi Jepang yang canggih seperti sistem suspensi independen dan mesin dengan putaran tinggi menjadi daya tarik di kalangan penggemar otomotif dunia. Pada periode ini, budaya modifikasi JDM juga mulai berkembang di Jepang, di mana para pemilik mobil mulai memodifikasi mobil mereka untuk mendapatkan performa dan tampilan yang lebih baik. Pada 1990-an, mobil-mobil JDM mulai diekspor ke berbagai negara secara lebih luas. Model-model seperti Honda NSX, Subaru Impreza WRX, dan Mitsubishi Lancer Evolution mulai terkenal di kalangan penggemar balap dan modifikasi. Meskipun dirancang untuk pasar domestik Jepang, popularitas mobil-mobil ini terus berkembang di seluruh dunia berkat performa tinggi mereka dalam balapan dan rally. Budaya tuner juga berkembang di Amerika Serikat dan negara lain, di mana para penggemar mulai memodifikasi mobil-mobil JDM untuk mendapatkan lebih banyak tenaga dan meningkatkan penampilan mobil. Pada abad ke-21, mobil-mobil JDM menjadi simbol di kalangan penggemar otomotif global. Fast and Furious dan budaya drift yang populer di Jepang, terutama dengan tokoh seperti Keiichi Tsuchiya, Drift King, memperkenalkan gaya balap dan modifikasi JDM ke penonton internasional. Mobil-mobil seperti Nissan Skyline, Toyota Supra, dan Mazda RX-7 menjadi ikon budaya pop. Seiring dengan perkembangan ini, permintaan untuk mobil-mobil JDM semakin meningkat di luar Jepang, dan penggemar mulai mengimpor mobil yang tidak dijual di pasar luar negeri. Produsen seperti Nissan, Toyota, Honda, dan Subaru terus memproduksi model-model performa tinggi untuk pasar Jepang yang tetap dicari oleh penggemar global. Saat ini, JDM bukan hanya merujuk pada kendaraan Jepang, tetapi juga menjadi budaya otomotif global yang mencakup modifikasi, balapan, dan komunitas penggemar. Mobil-mobil yang sebelumnya hanya tersedia di Jepang kini menjadi koleksi berharga bagi penggemar di seluruh dunia. JDM tetap mempertahankan posisinya sebagai simbol inovasi, performa tinggi, dan gaya dalam dunia otomotif, serta terus menjadi inspirasi dalam tren modifikasi dan balap di seluruh dunia. Mobil JDM, Japanese Domestic Market, memiliki beberapa perbedaan yang membedakannya dari mobil-mobil yang diproduksi untuk pasar internasional. Berikut adalah ciri khas yang membedakan mobil JDM dari mobil lainnya. Spesifikasi pasar domestik. Mobil JDM dirancang khusus untuk memenuhi regulasi dan preferensi pasar Jepang.
Ini berarti mobil JDM sering memiliki fitur dan spesifikasi yang berbeda dari versi internasionalnya, seperti setelan mesin, emisi, dan fitur keselamatan yang disesuaikan dengan aturan Jepang. Desain dan teknologi unik. Banyak mobil JDM memiliki teknologi dan inovasi yang seringkali tidak tersedia di model yang dijual di luar Jepang. Contohnya adalah mesin turbocharged, penggerak 4 roda AVWD pada performa tinggi, serta sistem suspensi canggih yang diperkenalkan pertama kali di pasar Jepang. Kualitas dan efisiensi bahan bakar. Mobil JDM biasanya lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan memiliki ukuran lebih kecil, menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas padat dan ruang parkir yang terbatas di Jepang. Mobil-mobil ini juga dirancang dengan perhatian lebih pada efisiensi tanpa mengorbankan performa. Model eksklusif. Beberapa model atau varian mobil JDM tidak dijual di luar Jepang, menjadikannya eksklusif dan sangat dicari di pasar luar negeri. Contohnya, mobil seperti Nissan Silvia, Toyota Chaser, dan Honda Beat yang hanya tersedia untuk pasar Jepang. Posisi setir. Karena Jepang menggunakan jalur kiri, mobil JDM biasanya memiliki setir di sebelah kanan. Ini berbeda dengan banyak negara lain yang menggunakan jalur kanan dan memiliki setir di sebelah kiri. Mobil JDM sering dikaitkan dengan budaya otomotif Jepang yang sangat khas, seperti drifting, street racing, dan budaya tuner. Hal ini menambah nilai estetika dan emosional bagi para penggemar, terutama karena mobil JDM dianggap sebagai simbol dari tren modifikasi dan balap yang unik. Kualitas build. Mobil JDM dikenal dengan standar kualitas produksi yang sangat tinggi, baik dari segi material, perakitan, maupun teknologi. Kualitas ini seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa mobil yang diproduksi untuk pasar luar negeri. Secara keseluruhan, mobil JDM tidak hanya soal spesifikasi dan performa, tetapi juga mencakup aspek budaya, eksklusivitas, dan pengalaman berkendara yang unik yang sulit ditemukan pada mobil non-JDM. Nah, itulah tadi kisah singkat mengenai sejarah JDM serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat kami terima. Mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah berkomentar pada video-video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagikan, kami sangat terbuka jika Anda ingin membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space?